Kalau aku di penjara pasti kamu gak tega kalau aku di penjara. Ternyata Rafael menuruni sifat burukku. Gimana menjarakan Rafael dan Dania harus sampaikan pada Safira dan Dania kalau mereka berdua adalah kakak adik. Takdir semuanya itu udah ditulis. Kasihan deh sama Loli, kenapa? Aku tuh gak sanggup. Aku gak sanggup. Safira sama Dania itu bersama selama ini Papa Gunawan tutupin ini semua. Mona nih guys sedang teleponan dengan Safira nih guys. Nah ketika teleponan di situ ya, Safira ini menjelaskan bahwa ternyata di dalam keluarganya ini sedang ada masalah besar, di mana ya guys ya, ternyata memang Julian ini mau melakukan tes DNA ulang untuk mengetahui apakah benar Loli itu anaknya Mas Julian atau tidak, seperti itu. Nah ketika ya posisinya Mona sedang teleponan dengan Safira, tanpa diketahui Mona ternyata mamanya Rafael itu mengetahui dia kok akrab banget ya dia teleponan dengan Safira seperti itu nih guys. Dan bahkan dia mendengar kata-kata yang menyatakan bahwa Julian akan melakukan tes DNA ulang untuk membuktikan benar atau tidaknya bahwa Loli itu adalah anaknya Julian. Makanya nih Tante Lestari itu mau bilang ke Pak Gunawan untuk membahas, mendiskusikan terkait hal ini tentunya ya. Dan di situ Mona memang tidak tahu bahwa dia itu memang sedang ngobrol tanpa diketahui memang di situ ada yang nguping, yaitu Tante Lestari yang mendengar kabar sendiri. Dan kemudian langsung tuh dia cerita sama suaminya nih guys, seperti itu. Dia bilang kepada suaminya bahwa ternyata selama ini Safira itu deket ya sama Mona, bahkan teleponan seakrab itu nih guys. Dan yang bikin Tante Lestari itu sangat-sangat bingung adalah Mona ini ya justru malah diberitahu terkait ya tes DNA ulang, yaitu Loli apakah benar anaknya Julian atau tidak. Nah berarti itu kan tandanya deket kan ya, seperti itu mereka antara Mona dan juga Safira, seperti itu loh guys. Dan itu yang buat pertanyaan besar bagi Tante Lestari, apalagi di situ Julian juga ngapain tes DNA ulang seperti itu yang menjadi perdebatan seperti itu nih guys. Dan kemudian Pak Gunawan ini juga bingung ngapain ya melakukan tes DNA ulang, apakah ada masalah atau seperti itu. Kayaknya dia perlu dia untuk ya menceritakan ini kepada Safira atau membahas, mendiskusikan ini. Apalagi nantinya akan jadi korbannya adalah Loli seperti itu. Makanya nih guys, Pak Gunawan ini berinisiatif bahwa dia itu mau ya mengangkat Dania dan juga Loli itu untuk tinggal di rumahnya. Nah kemudian ketika Pak Gunawan itu mengatakan bahwa Loli itu harus tinggal di rumahnya, itu nggak apa-apa. Namun terkait Dania yang tidak disukai oleh Mama Lestari nih guys, mamanya Rafael itu nggak suka sama sikapnya Dania. Namun kan walau bagaimanapun kasihan kan anak kecil Loli seperti itu. Lebih baik kan tinggal di rumahnya aja sebelum keluarganya itu diusir. Kalau nanti benar-benar ketahuan bahwa Loli itu bukanlah anak dari Julian, seperti itu nih guys. Namun di situ tetap menjadi perdebatan ya antara mereka berdua, antara mama dan papanya Rafael. Karena walau bagaimanapun mamanya bersikeras untuk Pak Gunawan ini bilang dulu ke Rafael dan Mona untuk mendiskusikan agar mereka bisa tinggal di sini atau tidak. Nah sementara itu nih guys, Julian ini ya kan itu memang sedang melakukan tes DNA ulang dan otomatis dia membutuhkan sampel langsung dong dari Daniel seperti itu. Dan dia lebih percaya dia mau ngambil rambutnya sendiri nih guys. Nah dengan iming-iming uang yang diberikan Julian yang begitu sangat banyak, membuat Daniel ini tentu saja silakan ambil saja helai rambutnya seperti itu. Toh di situ juga memang Julian ini mau memastikan langsung bahwa sampelnya itu benar-benar sampel dari rambutnya dia asli, bukan sampelnya Romi ataupun orang lain seperti itu. Dan dengan iming-iming uang yang banyak tentu saja Daniel itu mau, toh dia kan juga bukan ayahnya Loli, jadi tidak ada tanggungan apapun buat dia seperti itu nih guys. Makanya dia mengiyakan seperti itu walaupun dia disuruh Romi, melainkan di situ juga ada uang yang berbicara sehingga dia menuruti Julian. Nah setelah mendapatkan sampel-sampel semuanya nih guys terkait rambutnya agar dites DNA-nya Loli itu benar atau tidak, yang menyatakan bahwa Loli itu anaknya Julian atau anaknya Romi ataukah anaknya Daniel seperti itu. Nah sampel pertama itu memang adalah rambutnya Julian, di mana di situ diberikan kepada dokter. Nah setelah memberikan sampel pertama, kemudian menyerahkan sampel amplop kedua, yaitu rambutnya Romi ya. Dan yang ketiga adalah sampelnya Daniel itu sendiri nih guys, yang diserahkan ke dokter. Nah dan yang terakhir adalah sampelnya Loli. Nah
selama mereka menunggu nih guys, membuat keadaan semakin memanas seperti itu nih guys. Karena Julian tidak akan pernah kuasa melihat kebenarannya nanti seperti apa. Apakah hasilnya bagaimana seperti itu. Nah sementara Daniel sudah menjalankan misinya untuk memberikan ya sampel rambutnya, ya sampelnya Romi atau sampelnya Romi itu ke sampelnya dia. Jadi nanti agar diakui anak oleh Daniel. Namun Daniel tidak mau karena dia mengatakan uang yang berbicara. Toh Pak Julian itu memberikan uang yang begitu besar. Dia mengambil sampelnya rambutnya dia sendiri. Nah setelah mengetahui kebenaran akan itu membuat Romi ini semakin terdesak. Waduh, ini sangat gawat sekali. Padahal kan sesuai dengan apa yang dia bilang bahwa menyerahkan sampel rambutnya Romi atas nama sampelnya si Daniel itu sendiri dengan iming-iming uang. Padahal dia juga sudah membayar kerjasama dengan Daniel untuk mengatakan bahwa sampel rambutnya dia itu dimasukkan ke sampel rambutnya atas namanya Daniel seperti itu nih guys. Dan sesuai kesepakatan dia mengiyakan karena memang dia memberikan sejumlah banyak uang kepada Daniel. Dan sesuai kesepakatan hanya menyerahkan itu dia sudah serahkan. Namun ternyata ya setelah dia menyerahkan ternyata memang di situ Julian menginginkan hal yang berbeda. Toh dia sudah menjalankan sampel rambutnya itu sudah dikasihkan. Nah ketika Pak Julian atau Julian itu menginginkannya langsung untuk mengambil sampel rambutnya ya nggak masalah. Toh kan uang yang berbicara seperti itu. Nah ini guys ya, ketika sedang makan ya keluarganya Rafael, di situ Mama Lestari ya, mamanya Rafael ini membahas tentang kedekatannya Mona dan juga Safira. Seperti itu, dia menanyakan ke Mona, apa benar sih Mona itu dekat banget dengan Safira seperti itu. Nah, kemudian mamanya Rafael itu membahas ini guys. Dia ingin tahu apakah benar kebenarannya bahwa Safira itu dekat banget dengan Mona. Karena tadi dia mendengar langsung bahwa Mona itu sedang akrab, sedang cerita ya terkait masalahnya keluarganya Safira seperti itu. Ya menurut Mona sih dia nggak deket-deket amat, dia itu hanya menjadi teman curhatnya seperti itu. Karena mungkin ya Safira lagi banyak masalah seperti itu. Namun menurut Pak Gunawan dalam hatinya nggak mungkin Safira itu dekat dengan Mona. Kalau Mona tidak deket atau akrab, apalagi ini membahas tentang masalah yang sangat urgent sekali. Dan di situ ya Mama Lestari ini juga membahas nih guys terkait Loli itu benar anaknya Julian atau tidak. Makanya Julian ini mau melakukan tes DNA ulang untuk membuktikan kebenarannya seperti itu nih guys. Dan di situ tentu saja Mama Lestari ini menanyakan kebenaran akan hal itu nih guys. Dan kemudian dia juga membahas kepada Mona untuk tidak terlalu dekat dengan Safira. Takutnya dia dimanfaatkan seperti itu. Menurut Rafael pasti beda cerita. Ia yang memanfaatkan justru malah berkebalikan, yaitu Mona, karena pasti ada sesuatu yang dia mau dari Safira untuk mencari informasi dan lain-lain seperti itu nih guys. Jadinya ya itulah yang dipikirannya Mama Lestari nih guys, karena memang dia sudah tidak suka lagi dengan Safira ya. Makanya nyuruh Mona untuk tidak deket-deket. Di samping itu juga memang di situ Mama Lestari juga bilang kepada Mona dan juga kepada Rafael, dimana memang ketika membahas tentang hal ini itu juga pasti Loli akan jadi masalah, dimana Loli itu nanti diusir ketika tahu yang sebenarnya. Seperti itu nih guys, kalau benar-benar Loli itu ketahuan bukan anaknya Julian, seperti itu. Makanya Bapak Gunawan ini pingin ya Loli itu tinggal bersama dengan keluarganya. Nah kemudian tuh ya Mona itu ngejar suaminya. Dia mengejar suaminya karena pengen membahas hal yang sangat penting sekali. Nah terkait keinginan Pak Gunawan itu tetap ya menginginkan Loli dengan mamanya itu tinggal di rumahnya. Karena walau bagaimanapun kasihan banget Loli begitu loh guys. Karena kalau diusir bener kalau itu bukan anaknya Julian gimana? Nanti nasibnya Loli gimana seperti itu? Ya, kan yang jadi korbannya Loli. Nah, awalnya memang mama ini nggak suka. Walau bagaimanapun kan Dania itu orang yang nggak dia suka seperti itu. Nah, kemudian nih guys, ketika ya ada Rafael ini mau masuk ke dalam mobil, di situ sebelum dia masuk, ya sebelum dia menghilang pergi kemana, dia menjelaskan kepada Rafael untuk tidak ikut campur atau intervensi terkait tes DNA-nya Rafael Loli. Bener gak Loli itu adalah anaknya Julian?
seperti itu. Karena pada waktu tempo lalu, gara-gara intervensi yang dilakukan oleh Rafael membuat Julian itu adalah anaknya. Membuat Julian itu adalah papanya Loli. Sehingga kebenaran itu tidak terungkap. Dan hal itu jika terjadi lagi, Mona tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Safira dan juga Julian. Julian pastinya tidak akan tinggal diam dan akan memenjarakan suaminya, Rafael, seperti itu. Menurut Rafael, dia tidak takut. Toh itu sangat tidak mungkin sekali bagi seorang Mona melakukan itu. Jika suaminya di penjara, yang sedih kan Mona itu sendiri. Mona kan jatuh cinta banget kan dengan anaknya Rafael ini, sehingga dia berpikiran demikian nih guys. Nah sementara Pak Gunawan ini sedih. Dia harus segera mengungkapkan kebenaran bahwasannya ternyata Safira itu justru malah adiknya Dania nih guys. Waduh, ini ada acara apa lagi nih guys, drama apa lagi. Nah sementara itu nih guys ya, memang kebenaran pasti harus tetap diungkap. Namun di satu sisi yang lain, Mona ini harus tetap mendapatkan hatinya Rafael. Jika ya dia tidak bisa memiliki Rafael, lebih baik dia yang dipenjara seperti itu. Karena Mona tidak akan tinggal diam seperti itu. Namun ya lagi dan lagi membuat Rafael tidak pernah takut karena dia sangat tahu bahwa Mona sangat mencintai dia. Dan kalaupun ya dia sudah melaporkan, pasti sudah dari dulu kan dilaporkan tindak kejahatannya Rafael, namun Mona tidak mau. Nah, Mona ini bingung apa yang harus dia lakukan untuk bisa lagi mendapatkan hatinya Rafael. Apapun sudah ia berikan, dia lakukan seperti itu agar mendapatkan hatinya Rafael. Nah, ketika dia masuk ke rumah nih guys, di situ ada papanya Rafael, yaitu Pak Gunawan. Di situ ngobrol dengan Mona. Dia meminta dengan sangat ya kepada Mona untuk segera meninggalkan anaknya. Kenapa harus meninggalkan anaknya? Karena hubungan mereka itu tidak atas dasar cinta. Dan segala sesuatu hal yang tidak ada dasar cinta, itu pastinya nanti akan berujung dengan perselisihan, perceraian, seperti itu. Namun Mona sekali lagi mengingatkan ya untuk Pak Gunawan tidak ikut campur terhadap ya pernikahannya dia, dan itu bukan urusannya Pak Gunawan. Namun menurut Pak Gunawan ini sangat penting bagi dia untuk diurus karena Rafael itu adalah anak dia, walau bagaimanapun ini juga menjadi tanggung jawab dia. Seperti itu. Mona itu tahu betul bahwa dia memiliki rahasianya Rafael yang telah memasukkan tes DNA, sehingga membuat papanya ini tahu bahwa dia punya kuncinya agar membuat Mona ini mau menikahi, agar Mona ini bisa menikah gitu loh dengan Rafael, seperti itu nih guys. Nah di situ Mona juga menegaskan persamaan antara anak dan papanya Rafael dan juga Pak Gunawan adalah berpura-pura baik di balik topengnya itu semua. Ada kejahatan ya, pura-pura lugu tapi menyimpan banyak kejahatan. Mona pastinya tidak akan pernah tinggal diam atas apa yang akan dilakukan ya. Jika Pak Gunawan ini ikut campur, dia tidak akan tinggal diam membongkar semua rahasianya masa lalunya Pak Gunawan yang sangat kelam sekali nih guys, dimana dia yang telah membunuh ayahnya Safira, tentu dia tidak akan pernah tinggal diam, dia akan mengungkapkan seperti itu. Nah jika Pak Gunawan ini tetap kekeh pada pendiriannya untuk ikut campur terkait urusannya, pernikahannya Mona dan juga Rafael, dia pasti juga akan kena. Namun di situ juga memang Pak Gunawan punya cerita, punya alasan kenapa dia melakukan itu semua, dan dia nggak takut pastinya. Nah sementara itu nih guys, ada Wulan itu yang lagi sedih nih guys. Dia bilang ke Mbak Gina bahwa dia mau tinggal bersama papanya untuk mengungsi sementara karena dia lagi sedih, dia lagi berkabung. Maka dari itu dia untuk sementara waktu tinggal bersama dengan papanya untuk menyenangkan, untuk membuat dia itu tenang ya, agar dia bisa happy di sana, seperti itu, tidak mikirin masalah. Nah kemudian ada Dania, di mana Dania itu datang yang justru malah membuat Tante Wulan ini sedih. Karena walau bagaimanapun dia masih nggak percaya dengan Dania tega melakukan hal itu, dan pastinya antara Dania dan juga suaminya Romi itu pasti ada hubungan yang membuat dia itu nggak suka. Nah di situ kedatangan dia karena dia mau ngobrol dengan
Mama Gina seperti itu. Karena dia mau menyerahkan kunci rumahnya, dia mau bilang dia tidak mau tinggal lagi di rumah dekatnya seperti itu. Karena dia sudah tidak sanggup. Nah, mendengar kabar itu nih guys, bahwa dia akan membawa Loli pergi, membuat hati Mama Gina sangat sakit, sangat sedih. Karena walau bagaimanapun dia sudah menganggap Loli itu seperti cucu kandung dia sendiri. Apapun pengumumannya nanti, hasilnya terkait tes DNA, Loli itu tetaplah cucunya. Dan selama sebelum hasil tes itu diumumkan, seharusnya Dania tidak meninggalkan rumah begitu saja. Namun Dania ini sudah pasrah guys. Dia juga pastinya akan ketahuan, makanya dia melarikan diri, pergi mungkin mengungsi di tempatnya Yuda seperti itu. Dan dia tidak punya pilihan lain, harus melakukan itu demi kebaikannya. Namun tentu saja membuat hati eyangnya. Karena walau bagaimanapun Mama Gina itu sudah menganggap Loli seperti cucu kandung dia sendiri. Bahkan dia sampai mengejar-ngejar Dania nih guys, karena tidak rela jika Dania dan Loli itu pergi, karena Loli sudah dianggap cucu. Begitu loh guys, Dania ini main pergi begitu saja, kabur begitu saja nih guys, sebelum mengetahui hasil tes DNA itu diungkapkan yang sebenarnya. Bahkan sampai merengek-rengek, kasihan, bahkan sampai pengen untuk dipeluk lagi, ingin memeluk lagi Lolinya seperti itu loh guys. Namun di situ dia tidak bisa karena Loli sudah dibawa pergi. Jadi Loli hanya say hi aja seperti itu, sama say goodbye. Nah kemudian Mama Gina ini langsung menelpon anaknya Julian, ngabarin kalau Dania ini main kabur begitu saja sebelum hasil tes DNA itu diungkapkan. Nah mendengarkan kabar tersebut membuat Julian ini segera pulang ke rumah. Nah, membuat pertanyaan yang sangat besar juga dong bagi Safira. Ngapain ya Dania itu main pergi begitu saja, begitu kan? Nah, di situ Julian juga bingung, makanya dia harus segera pulang. Mama Gina ini masih mikirin tentang kepergiannya Loli nih guys. Karena walau bagaimanapun dia sudah menganggap Loli itu cucu dia sendiri. Dia kepikiran terus. Nah di situ ada anaknya nih guys, Sisi. Sisi ini bertanya kepada mamanya, lagi mikirin apa, dan mamanya bilang bahwa Loli itu pergi. Nah membuat Sisi ini juga khawatir, pergi gimana gitu. Yaitu pergi dibawa lari Dania. Nah mendengar kabar tersebut tidak tahu nih Sisi happy atau sedih, karena Loli kan juga nggak apa-apa, namun di satu sisi yang lain kan pergi seperti itu nih guys. Nah hal itu membuat Mama Gina ini sedih, kenapa Loli itu main kabur begitu saja, dan Sisi juga bertanya-tanya terkait hal itu. Namun apalah daya, mereka semua tidak ada yang tahu jalan pikirannya Dania. Nah sepulangnya nih guys Julian ini melakukan tes DNA itu nih guys, memang dia diajak bicara mamanya. Dia diajak mamanya bicara ini guys, dan dia mengatakan bahwa Dania itu membawa kabur Loli seperti itu. Padahal Loli itu sudah menjadi anak, menjadi cucu dia. Selama ini sudah dianggap seperti cucu sendiri. Seperti itu. Nah ketika dia main kabur begitu saja, membuat Julian ini semakin memanas, semakin marah. Karena walau bagaimanapun jika hasil tes DNA itu terbukti yang menyatakan bahwa dia itu bukan papanya Loli, maka Dania harus mendapatkan ganjarannya, yaitu dengan cara dipenjara. Nah mamanya ini tidak terima guys, kalau misalkan Dania itu dipenjara, karena hatinya Loli itu pasti akan sedih sekali. Dan menurut Mama Gina, jangan sampai Loli ini menjadi korban karena mamanya dipenjara, dan dia siapa yang akan mengurus? Nanti Loli pasti akan mencari terus. Dan di situ nih guys menjadi pertanyaan besar bagi semuanya, bahwa Julian ini akan memenjarakan dia seperti itu. Karena Julian ini sudah muak dengan kebohongannya Dania selama ini. Dan dia tidak akan pernah tinggal diam seperti itu. Namun Mama Gina tetap kekeh juga, jangan melibatkan Loli, tolong jangan sakiti Loli. Nah Sisi ini juga bertanya dong ya guys apa benar Kak Ian ini mau memenjarakan Dania seperti itu? Nah dia memang menginginkan Dania masuk penjara atas ulah dia yang memasukkan tes DNA. Jika hal tersebut terbukti, dia tidak akan main-main seperti itu. Mama Gina berusaha untuk menenangkan, dan kalau misalkan Dania itu dibenci oleh anaknya sendiri itu nggak masalah, tapi tolong jangan lakukan hal yang sangat buruk sehingga Dania dipenjara. Nanti kasihan Loli seperti itu. Loli dan Loli lagi nih guys yang menjadi perdebatan dalam permasalahan hal ini. Karena memang Loli ini sudah sangat
anggap sekali di dalam rumahnya. Namun di satu sisi yang lain, Julian tidak terima atas apa yang telah dilakukan Dania selama ini, menipu dia, apalagi menganggap bahwa kedatangan dia pertama kali ke rumahnya itu sudah berbohong dan mengakui bahwa Loli itu adalah anaknya Julian atas Julian tidak pernah melakukan hal tindakan senonoh seperti itu. Malah Loli itu dianggap anak dia dan diakui oleh semua keluarganya. Itu semua kan ulahnya Dania pada awalnya, makanya dia tidak bisa tinggal diam atas kasus kebohongan seperti itu. Dan ketika mamanya tidak pro dengan dia membuat hati Julian sedih nih guys. Julian sangat sedih sekali karena walau bagaimanapun seharusnya Mama Gina itu pro, setuju dengan atas apa yang diungkapkan oleh anaknya. Karena walau bagaimanapun mana ada sih Julian ini bisa menerima keadaan begitu saja. Dan kok bisa Mama Gina itu mau berbaik hati dengan Dania? Namun lagi-lagi dan lagi pikirannya yang menguatkan adalah Loli guys. Ya, Julian ini tuh sudah muak, sudah sedih. Karena sejak awal ketemu dengan Dania, dia sudah sangat sedih sekali. Seperti itu nih guys. Namun hal ini sangat menjadi perdebatan di antara keluarganya. Karena walau bagaimanapun ya, hubungan dia dengan Dania itu sudah terputus sejak pertama Dania itu meninggalkan dirinya pada waktu itu. Dan sudah tidak dianggap lagi Dania. Datang-datang tiba-tiba bahwa anak itu adalah anaknya Julian. Makanya Julian sedih gitu loh guys. Nah di situ lagi-lagi nih guys membuat Mama Gina berpikir ini semua itu kesalahannya Safira karena belum bisa memberikan anak cucu. Nah kalau belum bisa memberikan anak bagi Julian, cucu bagi dia, membuat dia itu sayang sama Loli. Nah di situ Safira ini berusaha untuk menegaskan kepada suaminya untuk slow down, pelan-pelan, untuk tidak emosi. Karena walau bagaimanapun itu kan mamanya, jangan bicara seperti itu. Nah sementara itu ada Mama Gina yang mau pergi juga untuk menenangkan diri. Di situ Sisi sebenarnya mau ikut nih guys. Ya dia yang akan menyetirkan mobilnya mamanya. Menurut dia nggak perlu dia mau sendirian saja. Karena Mama Gina ini juga mau menyendiri guys. Mau menyendiri untuk menenangkan pikiran karena banyak banget masalahnya. Di situ Sisi khawatir, namun dia juga kepikiran Dania itu kayaknya pergi kemana ya, apa ke tempatnya Mas Yuda ya, karena kan biasanya Yuda itu sangat khawatir sekali dengan Loli dan sangat peduli. Nah sementara itu nih guys, yang membuat Julian ini sedih adalah mamanya lebih pro ke Dania, makanya dia sampai ugal-ugalan, mobilnya sampai mau nabrak motor seseorang, membuat hatinya, jantungnya Safira ini mau copot gitu loh. Karena walau bagaimanapun, dia tahu memang suaminya itu masih punya banyak masalah. Namun di satu sisi yang lain, jika dia kehilangan suaminya atau Safira ini kehilangan nyawanya karena memang di situ nyetirnya ya dia ugal-ugalan seperti itu, membuat Safira ini sedih. Nanti kalau ada apa-apa dengan Mas Julian gimana? Safira pastinya sedih begitu loh guys. Makanya Safira menginginkan Julian ini untuk tidak melampiaskan dia dan naik mobil ugal-ugalan seperti itu yang akan membahayakan bukan hanya untuk Julian juga, melainkan untuk Safira juga. Makanya Safira ini bilang dengan sangat kepada Julian agar Julian ini tidak main emosi begitu loh guys, dipikirkan dulu. Dia tahu bahwa Julian memiliki banyak masalah, namun di satu sisi yang lain Julian ini diyakinkan oleh Safira untuk tidak mikirin masalah itu terus. Ya mungkin Allah memberikan ujian kepada dia karena memang Mas Julian ini kuat. Namun di satu sisi yang lain Julian tidak sekuat itu guys. Namun suami istrinya menguatkan hati, pikiran suaminya Julian agar dia kuat dan tidak menyalahkan keadaan dan jangan menyalahkan diri sendiri. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan di masa lalunya Julian, Safira mau menerima dan mau menguatkan Julian agar Julian ini tidak sedih, berlarut-larut mikirin dan menyalahkan, ya. Menyalahkan atas kasusnya Loli, menyalahkan karena ini salahnya Dania, seperti itu. Untuk stop mikirin itu semua. Berhenti. Lebih baik menata diri untuk menerima segala sesuatunya agar dia lebih tenang. Jika tenang, maka menghadapi masalah itu lebih happy, lebih bisa dihadapi seperti itu. Karena walau bagaimanapun Safira tahu betul
keadaan ini itu memang nggak mudah. Maka dari itu nih guys, Safira ini memutuskan ya untuk jalan-jalan. Makanya dia memberikan ide kepada suaminya tercinta agar mungkin dia nggak pulang, lebih baik camping saja lah seperti itu. Karena dengan camping kan dia bisa melepaskan semua beban masalahnya Julian, dan Safira ini mampu menghibur suaminya Julian. Karena campingnya mungkin nggak seperti camping pada waktu mereka honeymoon yang hanya ada di hutan-hutan dan hutan karena sepi. Namun dia menginginkan di tempat camping yang ada sedikit orang namun tidak begitu terlalu sepi. Nah itulah yang menjadi keinginannya guys, supaya bisa happy bareng, itu yang diinginkan. Nah sementara itu nih guys, ada Mona. Mona ini nih guys punya rencana untuk mengetahui ada apa lagi ya di balik masalah dalam keluarganya itu. Apakah benar bahwa Pak Gunawan ini masih menyimpan banyak cerita, makanya dia berusaha untuk nguping, memberikan alat pelacak supaya dia mengetahui kebenarannya. Dan setelah dia menggunakan alat pelacak itu dan mendengar secara langsung atas apa yang mau dibicarakan dan didiskusikan, dia tahu betul loh guys, di situ dia mendengar sendiri dengan alat itu bahwasannya Dania itu ternyata justru adalah kakak kandung dari Safira. Mendengar kabar itu tentu saja membuat Mona ini juga wow, ada hal yang aneh lagi nih, ada hal yang baru saja disembunyikan dan baru diketahui Mona, di mana Safira itu ternyata adalah adiknya Dania. Nah, di sini nih guys ya, papanya ini ya, Pak Gunawan ini mau mengungkapkan kebenaran akan hal itu. Karena kalau diungkapkan nanti kan statusnya Loli itu kan sebagai keponakannya Safira. Jadi nantinya Safira bisa menguatkan ya, karena walau bagaimanapun dia bisa bilang Julian untuk tidak memenjarakan Dania, karena Dania adalah kakak kandung dari Safira, karena Safira pasti bisa menenangkan suaminya Julian. Aduh, ada drama apa lagi nih ya guys yang membuat masalahnya tambah runyam ini guys. Dan Pak Gunawan ini kenapa menyimpan semua kebenarannya bahwa Dania dan juga Safira itu adalah kakak adik, anaknya Abdi, sahabatnya sendiri. Kenapa nggak dari dulu diungkapkan? Dan ini pasti akan butuh proses waktu yang lama. Pasti akan sangat susah sekali untuk meyakinkan Dania. Namun beda dengan Safira yang sangat dekat dengan Pak Gunawan. Makanya dia punya bukti yang akan menyatakan bahwa mereka adalah kakak adik. Nah di situ nih guys ada Mama Lestari yang tiba-tiba muncul yang membuat jantung Pak Gunawan ini mau copot. Nah nanti kalau misalkan dia mendengar atas apa yang dia bicarakan, bagaimana kok tiba-tiba main masuk, kok tidak ketuk-ketuk pintu. Nah Mama Lestari ini sebenarnya kan cuma memang mau mengetuk pintu karena dia mau pergi, mau izin ke suaminya. Namun suaminya memang agak sedikit kesel karena dia tiba-tiba masuk begitu loh guys. Dan di situ Mama Lestari minta maaf karena dia tiba-tiba masuk dan mengagetkan suaminya seperti itu, karena tidak ada maksud bagi dia untuk mengagetkan suaminya. Namun tentu saja tetap yang membuat ya Pak Gunawan ini bingung gitu loh. Nanti kalau misalkan ketahuan istrinya sendiri, bagaimana kalau dia menyimpan sesuatu hal yang mana itu adalah rahasia besar. Aduh, ini akan jadi gawat banget. Maka sebelum itu nih guys, Pak Gunawan harus mengungkapkan. Mona ini yang sudah mengetahui kebenarannya lagi nih guys, dia juga tidak habis pikir, aduh ada apa lagi ini, kenapa ya, ternyata memang ada banyak masalah ya. Pak Gunawan ini kenapa nggak dari dulu mengungkapkan kebenarannya bahwa Safira adalah adik kandung dari Dania dan Dania adalah kakaknya. Waduh, ini ada apa lagi nih, ada cerita apa nih guys, ada cerita apa lagi nih yang membuat Mona ini nggak habis pikir dengan tingkahnya Pak Gunawan.